Di ujung selatan Papua, berbatasan antara Indonesia dengan Papua Nugini, terbentang alam yang belum tergantikan masih berdiri tegak. Hutan rawa tropis, sungai yang mengalir deras, dan savana yang luas. Inilah tanah yang dalam bahasa Marin disebut Animha. Tanah itu bukan milik negara, bukan milik koperasi. Ia milik mereka yang sudah hidup di sana jauh sebelum peta Indonesia ada. Suku Marin, Auyu, Muyu, dan Ye, 4 dari sekian banyak masyarakat adat Papua Selatan yang hadir dalam film Pesta Babi. Siapa mereka sebenarnya? Dan apa yang sedang mereka hadapi? 4 suku, 1 tanah. Suku Marin, penjaga dema. Bagi orang Marin, hutan bukan sekedar sumber pangan. Ia adalah makhluk hidup yang berkerabat dengan manusia. Mereka percaya bahwa manusia dan organisme hutan, termasuk pohon, hewan, sungai, berbagi tubuh dan berasal dari roh leluhur yang sama, yaitu dema. Nama-nama klan mereka mencerminkan klan Mahuze yang berarti anak-anak anjing dan klan Balegeze yang berarti anak-anak buaya. Mereka bukan metafora, melainkan ikatan kekerabatan yang nyata dan sakral. Ketika pohon-pohon itu tumbang, bagi orang Marin, yang mati bukan hanya pohon, yang mati adalah saudara mereka. Suku Auyu, rekening abadi. Suku Auyu mendiami wilayah aliran sungai Digul di Kabupaten Mapi. Sebagai masyarakat peramo dan pemburu, mereka mengandalkan sagu, ikan, dan udang langsung dari sungai dan hutan. Aktivis suku Auyu, yaitu Henry Kusworo, pernah menyebut hutan sebagai rekening abadi, yang berarti sumber kehidupan yang memenuhi kebutuhan mereka dari generasi ke generasi. Hutan bukan aset yang bisa dijual. Ia adalah warisan yang harus dijaga. Ironisnya, izin konsesi proyek terus menggerus hutan mereka, tanpa pernah satu kali pun meminta izin kepada yang punya. Suku Muyu adalah kelompok yang menggelar ritual Atstabon, Pesta Babi, yang menjadi pembuka sekaligus metafora utama film ini. Bagi Muyu, babi bukan sekedar hewan ternak. Ia juga simbol kesejahteraan, sarana perdamaian antar suku, dan ungkapan syukur kepada alam dan leluhur. Ritual ini melibatkan seluruh komunitas dan bisa berlangsung berhari-hari. Di balik kemeriahan itu, ada sistem sosial yang sangat kuat. Siapa yang memberi, siapa yang menerima, dan bagaimana keseimbangan komunitas dijaga. Sebuah sistem yang telah teruji ratusan tahun dan kini terancam hilang bersama hutannya. Suku Yei dikenal sebagai salah satu pengemban tradisi adat Sasi di Papua Selatan. Sebuah sistem hukum adat konservasi yang mengatur kapan dan bagaimana sumber daya alam boleh diambil. Sasi bukan sekedar aturan sosial, ia adalah sistem kepercayaan mendalam yang melibatkan ritual dan sanksi adat. Penelitian menunjukkan bahwa adat Sasi terbukti efektif menjaga keseimbangan ekologis selama berabad-abad. Namun, ketika konsesi masuk, sistem ini tidak diakui sebagai hukum yang sah. Kearifan yang lebih tua dari negara ini dianggap tidak ada. Film Pesta Babi tidak hanya memperlihatkan siapa keempat suku ini, ia mendokumentasikan dengan sangat rinci bagaimana kehidupan mereka berubah dan tidak untuk lebih baik. Sejak proyek strategi nasional mengubah hutan mereka menjadi ladang sawit dan tebu. Untuk masyarakat adat Papua Selatan, ancaman ini bukan abstrak. Ketika hutan terbakar, sumber sagu hilang. Ketika sungai tercemar, ikan dan udang tidak bisa lagi ditangkap. Ketika tanah leluhur dikapling menjadi konseksi, tempat untuk menggelar pesta babi, adat saksi, dan ritual dema pun lenyap. Yang hilang bukan hanya ekosistem, yang hilang adalah ingatan kolektif, bahasa, spiritualitasi, dan cara pandang terhadap dunia yang tidak bisa dikembalikan oleh uang kompensasi berapapun besarnya. Ada narasi yang perlu kita luruskan. Selama ini, masyarakat adat sering digambarkan sebagai hambatan pembangunan, primitif, ketinggalan zaman, tidak produktif.
Film Pesta Babi dan bukti-bukti ilmiah berkata sebaliknya. Hutan-hutan yang dijaga oleh suku Marin, Auyu, Muyu, dan Ye selama berabad-abad adalah beberapa ekosistem paling kaya di dunia. Keanekaragaman hayati yang luar biasa, karbon tersimpan yang menjadi penyangga iklim global, semuanya ada di sana, bukan karena kebijakan konservasi modern, tapi karena sistem adat yang melarang eksploitasi berlebihan. Adat Sasi melarang mengambil hasil alam di luar musim. Kepercayaan Dema menjadikan pohon dan hewan sebagai kerabat yang tidak bisa sembarang dibunuh. Ritual Pesta Babi mempererat solidaritas komunitas sekaligus menjaga hubungan dengan alam. Ini bukan tahayul. Ini adalah sistem manajemen ekosistem yang sudah terbukti selama ratusan tahun. Jauh lebih lama dari umur negara ini. Tanah, hutan, dan sagu bagi mereka bukanlah komoditas yang bisa diuangkan, melainkan ibu yang memberi kehidupan. Film ini adalah sebuah seruan lantang. Menghormati mereka berarti menjaga benteng pertahanan terakhir bagi kelestarian alam kita. Film Pesta Babi mengajak kita untuk melihat masyarakat adat bukan dengan rasa kasihan, tetapi dengan rasa hormat dan pengakuan. Suku Marin, suku Auyu, suku Muyu, dan suku Ye bukan sisa-sisa masa lalu yang perlu dimajukan. Mereka adalah pemegang pengetahuan yang tidak dimiliki universitas manapun. Pengetahuan tentang cara hidup bersama alam bukan diatasi. Jika kita serius soal konservasi, maka langkah pertama bukanlah menanam pohon baru, melainkan berhenti merusak apa yang sudah dijaga dan mendengarkan mereka yang selama ini menjaga. Demikianlah ulasan yang dapat kami bagikan. Terima kasih banyak atas perhatian dan ruang yang diberikan untuk mendengar suara dari mereka yang terus menjaga rimba kita.